sebenarnya nilai hal yang lain kita bisa ambil. Pengaruh Cina itu sesungguhnya mengingatkan masyarakat Bali bahwa pentingnya juga sektor perekonomian. Jadi kalau tidak mungkin ada pengaruh Cina, masyarakat Bali mungkin tidak akan memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan perekonomian. Karena di dalam akulturasi kebudayaan itu silang budaya pasti akan terjadi, baik itu kepercayaan, baik itu keyakinan, kemudian sistem sosial dan lain sebagainya. Nah, intinya di sini kita mendapatkan sebuah gambaran yang indah, toleransi yang sesungguhnya dibangun oleh raja-raja Bali kuno kita yang sangat luar biasa sekali, membangun sebuah peradaban yang gilang gemilang untuk kita warisi sekarang sebagai sebuah warisan yang adiluhung. Jadi bisa dikatakan ketika masa pemerintahannya Jayapangus itu memang masyarakat di Bali ini memang sedang dalam masa keemasan gitu. Kalau dalam pandangan saya ya menyepakati apa yang Bu Dwi sampaikan ya. Kalau dalam rentangan sejarah Bali kuno itu yang tercatat dalam sejarah itu sesungguhnya dinasti-dinasti atau boleh dikatakan raja-raja yang sempat mencapai puncaknya itu kan ketika Singamadawa melalui Sri Kesari Warmadewanya kan, kemudian Udayana kan demikian ya, melalui Udayana dan Mahendradatta juga Bali ketika itu mengalami masa keemasan yang kemudian Bali sempat mengalami kevakuman ya, jadi ada rentangan sejarah yang terputus karena belum ada temuan-temuannya seperti apa, yang kemudian baru muncul Jayapangus ini. Nah, berani saya mengatakan dan setuju dan sepakat dengan Bu Dwi bahwa pada masa Jayapangus inilah Bali kembali lagi mengalami puncak keemasan, dan itu dibuktikan dengan di antara raja-raja memang Jayapangus ini mengeluarkan prasasti yang terbanyak. Dan hampir seluruh prasastinya itu beliau mengatur tentang pertanian. Jadi di sana ada pengaturan tentang sistem perairan atau kasuakan atau subak, kemudian Nayaka Ingtani, jadi ada jabatan untuk yang mengatur pertanian itu disebut dengan Nayaka Ingtani ya. Jadi seorang pemimpin yang mengurusi tentang pertanian. Menteri Pertanian kalau sekarang. Kemudian Nayaka Ingburu. Jadi mereka yang mengurusi perburuan ya. Jadi ada misalnya raja yang gemar berburu dan seperti apa. Memang ada yang menterinya yang mengurusi begitu. Kemudian pemungut pajak atau derwiyah haji itu memang ada di dalam sistem pemerintahan Jayapangus, bahkan mungkin sistem pemerintahan raja-raja sebelumnya. Kemudian hal yang menarik pada masa Jayapangus ini begitu sangat diperkuatnya sistem perekonomian dari raja-raja sebelumnya dengan menjadikan Bali Utara ini sebagai basis perkembangan perekonomian. Kemudian dari arah utara ini ditarik ya melalui celah Bukit Cintamani ini, kemudian ke selatan itu di das daerah aliran Sungai Pakerisan. Itu dibangun tradisi-tradisi atau tempat-tempat penggemblengan spiritual. Jadi orientasi Kaje dan Klod ini benar-benar diperhitungkan pada masa Jayapangus. Jadi kalau wilayah utara ini memang pengembangan sentra perekonomian, ke arah selatan ini ya di Bukit Cintamani ini ke selatan melalui Sungai Pakerisan, itu di kanan kirinya kan pertapaan-pertapaan dibangun mulai dari Gunung Kawi kan. Gunung Kawi itu kan warisan dari raja-raja sebelumnya, Warmadewa dan Udayana, kemudian di Tampak Siring, Tampak Siring, kemudian Tirta Empul, kemudian Mengening, kemudian sampai di cerukan-cerukan Candi Tebing, dan lain sebagainya sampai di hilir ya. Nah, itu memang dijadikan, termasuk juga Gua Garbo, itu memang dijadikan sebuah pusat-pusat penggemblengan spiritual. Nah, hendaknya mungkin kalau kita bisa maksudkan di sini Raja Jayapangus membangun konsep itu adalah kembali lagi konsep keseimbangan. Jadi Siwa dan Buddha berkembang, perekonomian dan spiritual dikembangkan secara seimbang, kemudian konsep orientasi arah Kaje dan Klod itu benar-benar dimanfaatkan dengan sangat
baik ya. Siwa mewakili perekonomian, bisa dijadikan demikian. Kemudian Buddha itu mewakili aspek kerohanian atau spiritualitas, atau mungkin Buddha dia masuk dalam kategori material atau perekonomian. Bisa jadi juga Siwa ketika itu berorientasi pada pengembangan spiritualitas. Artinya bukan sifatnya dua hal yang saling kontrari atau bertolak belakang, tapi justru saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Nah, keberadaan dari dua agama ini sesungguhnya bisa kita lihat kolaborasinya demikian sangat indah itu dalam catatan-catatan prasasti. Jadi tidak ada pertentangan yang muncul, karena hampir keseluruhan prasasti itu hanya menjelaskan tentang konflik-konflik masyarakat ketika itu mengenai apa, batas wilayah, ya, atau tapal batas. Kemudian yang mana wilayah-wilayah yang mesti harus dialiri oleh air untuk persawahan. Kemudian tentang pemungutan pajak. Itu saja sesungguhnya yang menjadi permasalahan-permasalahan yang mesti harus diselesaikan oleh raja. Tidak ada permasalahan agama, konflik-konflik agama seperti sekarang ini diwarnai oleh konflik-konflik tentang agama yang memicu tentang disintegrasi bangsa. Nah, waktu itu tidak ada hal yang demikian. Mereka sangat-sangat berkolaborasi, saling mendukung untuk memang benar-benar sevisi dan semisi untuk bagaimana membangun sebuah peradaban atau kerajaan yang sangat luar biasa melalui Raja Jayapangus ketika itu. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah gambaran pula bahwa terkait dengan Pelinggih ini atau Pelinggih Ratu Subandar ini, tentunya kita akan mendapatkan sebuah nilai juga bahwa akulturasi kebudayaan itu memang terjadi sedemikian sangat baiknya pada masa berkuasanya raja-raja Bali kuno ketika itu. Belajar di tantra ini selalu guru menyampaikan tidak mesti belajar spiritual meninggalkan material, bahkan harus saling melengkapi, kan itu. Yang wanti-wanti mengatakan bahwa belajar tantra atau spiritualitas tantra tidak mesti harus meninggalkan hal-hal yang material atau duniawi, dan tidak mesti harus meninggalkan swadharma atau kewajiban. Nah, ini kan juga selain memang ini menjadi sebuah gambaran, ya, narasi kekawinan Arjuna Wiwaha juga menunjukkan hal yang sama. Apalagi ada keterhubungannya dengan pura ini atau tempat ini disebut dengan Bukit Indrakila. Jadi kalau kita pahami isi teks itu secara keseluruhan, saya dapat sederhanakan bahwa bagaimana ketika Sang Arjuna itu mencapai puncak tapanya yang sangat luar biasa, ternyata Batara Indra khawatir jangan sampai Arjuna itu kebablasan tapanya. Dalam artian jangan sampai moksa itu nanti ditemukan oleh Arjuna sebelum pada waktunya. Terjadi kelepasan. Iya, terjadi kelepasan sebab ada misi-misi duniawi sebagai seorang kesatria dia mesti harus tuntaskan. Baru kemudian dia akan mencapai yang namanya kelepasan atau sunyata itu atau kekosongan itu. Maka daripada itu diutuslah Indra sendiri itu merelakan dirinya untuk menyamar menjadi seorang pertapa untuk menghampiri pertapaan Arjuna. Nah, di sanalah terjadi sebuah dialog yang sangat menarik bahwa seorang kesatria dan seorang pertapa tidak mesti harus mencapai kelepasan itu melakoni pertapaan tok, misalnya mengabaikan kewajibannya sebagai kesatria. Makanya disuruhlah Sang Arjuna menyudahi tapanya untuk segera mengambil busur kembali, mengambil panah kembali untuk menjalankan swadharma atau kewajiban sebagai seorang kesatria, karena ada musuh yang mesti harus dikalahkan. Sang Newataka Waca itu mesti harus dikalahkan terlebih dahulu. Nah, kemudian itu kan sebuah penggambaran yang sangat indah sesungguhnya, narasi kekawin itu yang sangat berhubungan juga dengan tempat ini. Merupakan tuntunan ya, Guru ya? Tuntunan. Hidup, tuntunan hidup. Bahkan ketika Indra berdialog dengan Sang Arjuna pun Indra mengatakan bahwa
ketika kekosongan itu dicapai oleh seorang penekun tapa atau penekun yoga, tidak mesti harus meninggalkan hal-hal yang lahiriah atau hal-hal yang duniawi, di mana spiritualitas itu menuju pada kekosongan itu adalah sebagai sebuah proses perjalanan. Jadi perjalanan kehidupan, terkala mana kita sudah bisa menikmati hal-hal yang duniawi, segala bentuk kewajiban sudah kita laksanakan dengan baik dan tuntaskan, maka di sanalah cari kekosongan itu di mana berada, dan mesti harus kita capai kekosongan itu. Makanya Indra menyampaikan kepada Arjuna ketika itu, sebentar lagi ya, lanjutkan tapamu lagi sebentar ya, sebentar lagi Sang Hyang Siwa akan memberikan kamu anugerah. Tetapi untuk mencapai anugerah itu tidak semudah itu, tentu ada hal-hal yang mesti harus dilampaui dan dilampaui. Pada akhirnya anugerah itu datang. Nah, ketika anugerah kesaktian itu diterima berupa CD, ya, berupa sastra pengetahuan, nah di sana pun Arjuna diberikan haknya untuk menikmati ya hal-hal yang duniawi di kayangan Indra. Jadi ya, dinobatkan sebagai raja, kemudian dijamu makanan-makanan yang sangat luar biasa. Nah, di sana pun terjadi sebuah refleksi atau gambaran bagi kita bahwa ya, hal-hal duniawi ini bukan harus dijauhi di dalam spiritualitas, termasuk juga di tantra. Jadi hal-hal duniawi itu tidak mungkin kita bisa jauhi, karena selama jiwa ini masih dibungkus oleh hal-hal yang material badan ini, tidak akan mungkin kita bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang material. Tetap kita ada. Tapi satu hal yang bisa kita ambil dalam spirit tantra, bahwa berada di dalam duniawi bukan mesti harus menjadi seorang duniawi. Ibarat teratai ya, teratai akarnya ada di lumpur, kemudian daunnya ada di atas air, kemudian bunganya ada di angkasa. Jadi menuju pada angkasa. Nah, seperti daun teratai, ada dia di dalam air, tapi tidak pernah dibasahi oleh air itu sendiri. Jadi artinya kita berada di dalam keduniawian itu, tetapi tidak kita diperbudak oleh hal-hal yang duniawi. Sebagaimana Arjuna yang sadar penuh bahwa keduniawian tidak akan bisa mencapai yang namanya puncak atau akhir. Tapi itu tetap dilalui, tetap dijalani, tetap dinikmati dengan penuh kesadaran. Nah, kembali lagi kepada struktur bangunan yang ada di sini, dan ada keunikan bagaimana Pelinggih Ratu Subandar ini didirikan, sebagaimana yang mau disampaikan. Nah, disinilah konsep keseimbangan. Kembali lagi di awal, konsep keseimbangan antara material dan immaterial. Jadi antara spiritual dan material mesti harus tetap berjalan bersama dan beriringan. Baiklah semeton sahabat tantra dimanapun berada, kita sudah berkeliling ya di Pura Bukit Indrakila, di daerah Kintamani di Bali bersama Guru Ketut Sandika. Jadi kita sudah banyak mendapatkan penjelasan, informasi terkait keberadaan pelinggih-pelinggih di sini, dan juga beberapa temuan berupa situs-situs dari masyarakat yang kuno ya, dari Bali kuno. Semoga apa yang sudah ditayangkan, sudah ditampilkan, informasi yang diberikan memberikan pencerahan dan menambah wawasan ya tentang keberadaan situs kuno di Bali, dan memberikan gambaran tentang bagaimana sih sebenarnya masyarakat pada zaman Bali kuno. Jadi khususnya ketika masa kejayaan Kerajaan Raja Jayapangus. Untuk menutup tayangan kita hari ini, saya haturkan Ong Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share YouTube channel Tantra Sastra untuk mendapatkan tayangan-tayangan yang lebih menarik dan tentunya menambah wawasan kita semua terkait dengan spiritualitas Tantra.